Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Profesor dan juga Dokter. Berjumpa kembali dalam acara Dolan ID atau diskusi online mingguan ID Surabaya. Untuk saat ini kita sudah memasuki seri ke-51 di tanggal 13 November 2023. Pada kesempatan kali ini kita sudah bergabung dengan tim POGI Surabaya akan membahas materi yang tak kalah pentingnya nih, yaitu mengenai floor albus, tentunya dengan narasumber dan juga host dan juga moderator dari ID Cabang Surabaya. Nah, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita moderator yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis uroginekologi, rekonstruksi dan estetika. Beliau merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang kedua, pembicara kita yang tak kalah hebatnya, beliau merupakan Dr. Gatot Hardianto, spesialis obstetri, ginekologi, subspesialis uroginekologi, rekonstruksi estetika. Beliau juga merupakan staf departemen atau KSM obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau RSUD Dr. Sutomo. Dan tak kalah pentingnya, moderator kita pada pagi hari ini mungkin sudah cukup terkenal ya, sering muncul ini dari ID Surabaya. Beliau merupakan Dr. Salmon Charles, SPTS, Spesialis Obstetri Ginekologi. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Universitas Ciputra, Surabaya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, rupanya di tengah-tengah kita telah bergabung Ketua ID Cabang Surabaya. Beliau adalah Dr. Brahmana Askandar Cokropawiro, Spesialis Obstetri Ginekologi, Subspesialis Onkologi Konsultan. Mungkin kepada Dr. Brahmana kami persilakan untuk dapat memberikan kata sambutan pembuka untuk kegiatan Dolan ID pada sore hari ini. Silakan Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Gatot, Prof. Eti, Dr. Charles. Terima kasih sedekah ilmunya sore hari ini. Terima kasih Mbak Ula. Terima kasih Dr. Pandu, Dr. Charles sendiri, Dr. Linda, dan semua tim Dolan. Dan selamat siang yang saya hormati semua guru besar, sejawat, senior semua, dimanapun berada ya, karena ternyata Dolan tadinya ini untuk ID Surabaya, tetapi kita welcome dari manapun untuk mengikuti setiap minggunya. Dan tidak terasa sudah hampir setahun ya Mbak Ula ya, ini edisi keberapa? 50, 50, 51 Dokter. 51 ya, berarti nanti edisi ke-52 Nggih. pas setahun. Mudah-mudahan berlangsung terus, hanya libur Amin, amin. ketika tanggal merah. Hanya libur. Nah, topik siang hari ini bagus karena tentang vaginal discharge, bahasa Inggrisnya, atau mungkin kita lebih familiar tentang floor albus. Rasanya sangat banyak sekali keluhan ini, mungkin datang juga kebanyakan justru di vaskes primer. Nah, nanti monggo ditanyakan seluas-luasnya ke ahlinya di sini. Terima kasih sekali lagi Prof. Eti, Dr. Gatot, Dr. Charles, sedekah ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dokter Brahmana yang telah berkenan untuk memberikan kata pembuka di acara Dolan edisi ini. Baik, langsung saja mungkin ya Dok ya, karena sudah mengingat waktu pukul 15.00, langsung saja kita masuk ke materi dan akan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator Dokter Charles. Kepada Dokter Charles, kami persilakan. Terima kasih Dokter Ula, terima kasih kembali lagi kita berkumpul kembali di Dolan ID Surabaya di edisi ke-51. Pada hari ini kita bergabung dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dengan guru-guru saya, Prof. Eti dan Dokter Gatut. Izin Prof. Pada hari ini kita akan kupas tuntas mengenai floor albus. Jadi kami persilakan bagi seluruh dokter-dokter yang mengikuti acara Dolan dari seluruh Indonesia, kita bisa membahas segala pertanyaan mengenai floor albus ini. Mungkin pertama, Prof, Dok, apakah ada presentasi yang akan ditayangkan, Prof, atau kita langsung masuk ke tanya jawab? Mungkin Prof. Hedi. Iya. Saya tidak ada. Siap. Monggo. Dokter Gatut, monggo Dok, ada yang mau ditayangkan, Dok, atau kita langsung ke tanya jawab? Mungkin Dokter Gatut. Oh iya. Ya, kalau ditayangkan tidak ada ya. Barangkali mungkin pendahuluan saja pemicu diskusi barangkali ya. Siap. Mohon maaf kalau sinyalnya tidak terlalu stabil saya dari rumah sakit. Ya, jadi mungkin sejauh terima kasih
telah berpartisipasi ilmu, berbagi pengalaman. Mungkin ada pengalaman yang juga tidak pernah saya alami, mungkin teman-teman sempat mengalami, bisa saja ya. Juga mungkin para senior yang juga bergabung bisa saling memberikan tambahan masukan yang bermanfaat buat kita semua. Oke, masuk ke topik floral bus ini memang lazim dikenal dengan istilah keputihan barangkali ya kalau di bahasa Indonesia ya. Soalnya ada yang istilah lain kemerahan. Kalau kemerahan biasanya orang menyebut perdarahan, tapi keputihan ya. Tentu banyak penyebab dari kondisi keputihan ini, tetapi mungkin saya nanti akan lebih fokus mencoba mengingatkan kepada teman-teman, khususnya dolan ini kan porsinya lebih untuk ke para sejawat dokter umum di Vaskes tingkat 1, ya ini terutama nanti saya akan menguatkan terkait dengan penegakan diagnosis, apakah itu terkait dengan anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang diperlukan barangkali, dan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan itu. Nah, mungkin nanti dikuatkan oleh Prof. Eti, yang mungkin nanti lebih menguatkan ke aspek masalah terapi dan sebagainya. Barangkali kita. Ya, saya tidak ada slide yang saya harus tampilkan, karena ini cukup luas ya, jadi monggo wes bebas saja supaya lebih santai begitu. Nanti kalau dikasih slide, takutnya dalam tanda kutip relatif terbatasi dengan adanya slide itu. Jadi takut kalau bertanya di luar slide begitu ya, rasanya tidak ya. Oke, terima kasih Dr. Charles kesempatannya. Terima kasih dokter, terima kasih Prof. Izin kita memulai diskusi nggih Prof, dokter. Pertanyaan pertama dok yang masuk ke saya Prof, mengenai bagaimanakah kita membedakan vaginal discharge dikatakan apabila ini termasuk normal atau abnormal di fase 1 dokter. Bagi dokter-dokter yang bekerja di fase 1. Mungkin dari Prof, monggo Prof. Baik, terima kasih banyak Dr. Charles. Mohon izin Dr. Gatot. Jadi pertanyaannya ini sangat bagus ya. Memang kita harus bisa membedakan apakah ini keputihan yang normal apa tidak. Karena seringkali pasien itu akan datang ke kita ya sebagai tenaga kesehatan baik dokter umum maupun dokter spesialis kandungan itu dengan keluhan keputihan. Saya keputihan, maaf vagina saya terasa basah terus. Dan sebagian dari mereka hampir semuanya datang berobat ke kita itu karena merasa bahwa sesuatu yang keluar dari vaginanya tersebut itu adalah sesuatu yang tidak normal. Jadi kita kembali lagi pada istilah tentang keputihan atau floral pus ya. Floral pus itu kalau dari definisi itu adalah keluarnya cairan yang bukan darah. Jadi keluarnya cairan dari vagina yang bukan darah menstruasi ya. Jadi apapun cairan yang keluar dari vagina ketika itu bukan darah menstruasi, kecuali ketuban saat hamil ya, maka itu kita sebut sebagai floral pus atau keputihan. Dan floral pus ini macam-macam tingkatannya, tidak selalu berupa putih ya. Meskipun namanya keputihan tidak selalu warnanya selalu putih. Mungkin sudah jadi kekuningan, mungkin sudah jadi hijau, bahkan mungkin sudah coklat atau bahkan merah bercampur darah. Jadi clue-nya itu adalah di sini. Pasien akan datang ke kita ketika dia merasa bahwa keluar sesuatu cairan dari daerah vaginanya yang itu bukan darah menstruasi. Apapun itu ketika dia menyadari bahwa itu tidak seperti biasanya dan mungkin berkepanjangan, dia akan merasa bahwa ini mungkin perlu pengobatan. Akhirnya datanglah kepada kita. Nah, itu memang kita harus bijak. Kita harus bijak memilah apakah ini sesuatu yang normal atau sesuatu yang tidak normal. Jadi, kenapa ini penting? Penting karena kalau itu sesuatu yang normal, ya nggak usah diapa-apakan. Kita cukup sampaikan saja kepada pasien, kita berikan penguatan bahwa ini keputihannya adalah keputihan yang normal. Tapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan bahwa yang dikeluhkan pasien itu adalah sesuatu yang tidak normal, maka kita sampaikan bahwa ini perlu obat. Jadi apa sesuatu yang normal tersebut? Jadi keputihan yang normal itu pertama ya, waktu keluarnya. Waktu keluarnya yang pasti adalah tidak terus-terusan keluar, tapi ada timingnya, timing khususnya. Misalnya pada saat adanya rangsangan seksual, ya vagina menjadi basah karena adanya lubrikasi. Kemudian pada waktu sebelum menstruasi,
atau pada saat setelah menstruasi atau di pertengahan siklus haid. Dan kalau khusus di pertengahan siklus haid ini, ketika terutama pada saat fase ovulasi, pasien itu akan bercerita dengan jelas bahwa keputihannya itu bening dan seperti apa ya, tidak terputus-putus seperti putih telur. Nah, itu khas yang diceritakan oleh pasien. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait warna. Warnanya nggak boleh kuning, nggak boleh hijau. Kemudian yang keempat itu adalah dia tidak menimbulkan bau. Dan yang kelima, dia yaitu tadi warnanya tadi itu. Jadi tidak berbau, tidak berwarna, keluarnya tidak sepanjang waktu. Dan yang berikutnya adalah adanya saat-saat yang khas keluarnya. Jadi kalau kita mendapatkan keputihannya itu sifatnya demikian, apalagi kalau itu tadi semua kan didapatkan dari anamnesis ya, apalagi kemudian kita lakukan pemeriksaan ketika kita lakukan kalau sudah menikah, sudah pernah hamil, itu kan kita biasanya inspekulo ya. Itu kita dapatkan bahwa keputihan yang ada di daerah vagina itu ternyata bening dan bukan cairan yang sangat banyak, tidak berbau, yaitu kita harus berani mengatakan pada pasien bahwa itu normal dan itu tidak perlu pengobatan. Sebaliknya, bila kita menemukan sesuatu yang tidak normal, yang itu mungkin bisa dari awal bisa tergali dari anamnesis, misalnya gatal, bau, warnanya kuning, hijau, anytime keluar ya, maka mau tidak mau kita nanti misalnya dilanjutkan dengan pemeriksaan ternyata memang nemu ya, waduh keputihannya banyak banget nih sampai nempel-nempel di dinding vagina. Ya kita harus berani mengatakan pada pasien bahwa itu adalah keputihan yang tidak normal dan perlu pengobatan. Jadi prinsipnya itu adalah seperti itu. Ada keputihan yang memang normal yang tidak perlu pengobatan, tapi ada keputihan yang tidak normal yang itu memang perlu pengobatan. Pengobatannya apa? Pengobatannya nanti sangat tergantung pengobatannya itu nanti sangat tergantung dengan hasil temuan kita. Temuan kita ini apa sih penyebab dari keputihannya itu dan itu nanti akan tergantung dari selain anamnesis dari hasil pemeriksaan kita. Begitu kurang lebihnya Dr. Charles. Terima kasih Prof. Dr. Gatot mungkin ada tambahan dok? Baik, baik ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Prof. Eti tadi ya, rasanya sudah cukup banyak disampaikan. Ya, memang sangat bisa dimengerti kalau keputihan yang keluarnya lendir dari kemaluan wanita dalam hal ini merasa berlebih itu memang sulit untuk dibuktikan ini putih apa enggak itu karena memang ya identifikasinya itu biasanya merasa keputihan itu terus kalau ditanya seperti apa, waduh dok, ini kebetulan apa tampilannya itu nempel di celana loh, ini jadi kan bingung nempel di celana, bentuknya sudah setengah kering gitu ya, atau nempel di pembalut, nempel di panty liner, sehingga identifikasi pasien itu sendiri menjadi sulit. Nah makanya tadi disampaikan oleh Prof. Edi, bagaimana untuk membuktikan ini normal atau tidak ya berangkat dari bagaimana kita menegakkan diagnosisnya ya, memisahkan ini kecurigaannya ke normal atau yang tidak. Ya tadi dari anamnesa bagaimana situasi keluarnya, apakah terus-menerus atau pada periode tertentu, misalnya saat menjelang haid atau pasca menstruasi begitu ya, atau saat-saat misalnya pada saat-saat ada rangsangan seksual atau lagi terangsang begitu, nah itu mungkin kecurigaan dan tidak menimbulkan sesuatu yang aneh, misalnya kok bau tidak berbau, misalnya tidak menimbulkan gatal dan sebagainya, itu tidak menimbulkan yang lain-lain, nah itu mungkin kita masih bisa curiga ini sesuatu yang mungkin itu normal. Tetapi harusnya tidak berhenti sampai itu. Nah, sejawat sekalian harus menelusur lebih lanjut dari anamnesa, adakah faktor risiko untuk hal yang tidak normal, gitu ya. Misalnya kalau pasien sudah nona misalnya mengatakan normal, rasanya normal, tapi tanya dulu sudah pernah belum melakukan hubungan seksual walaupun dalam tanda kutip statusnya masih nona misalnya ya, tapi curiga dulu boleh ya, tanya apakah sudah melakukan hubungan seksual dan meskipun statusnya nona, tapi kalau sudah pernah melakukan hubungan seksual, mungkin kecurigaan kita berbeda ya. Tidak serta-merta kita mengatakan normal. Jangan-jangan ada sesuatu yang
berhubungan dengan misalnya STD, misalnya sexual transmitted disease, misalnya begitu ya. Jadi dikonfirmasi prinsipnya. Nah, kemudian baru tadi sudah disampaikan oleh Prof. Edi juga dicocokkan dengan pemeriksaan. Seperti apa yang kita temukan dari hasil pemeriksaan. Nah, satu hal yang ingin saya tegaskan di sini, meskipun sejawat sekalian statusnya dalam hal ini sebagian besar adalah dokter umum misalnya, tetapi jangan lupa pemeriksaan in speculo, pemeriksaan inspeksi pada saluran vagina atau pada vagina itu merupakan hal yang harus dikerjakan ya untuk menegakkan diagnosis. Jadi nggak bisa anamnesa dikira-kira begitu ya, jangan ya. Meskipun saya bukan dokter obgyn, jangan begitu ya. Pemeriksaan in speculo meskipun seorang dokter umum harus dikerjakan karena itu bagian dari pemeriksaan yang lebih artis ya, yang sesuai dengan prosedurnya. Dan dari situ baru kita mencurigai apakah ini benar-benar ke arah normal atau misalnya begitu. Demikian mungkin tambahan sementara, Dr. Charles. Terima kasih Dr. Gatot. Kita langsung masuk ke question and answer ya Dr. Prof. Jadi yang pertama dari Dr. Haria ini ingin menanyakan, selama ini beliau memeriksakan pasien-pasien for albus itu dilakukan in speculo dan diberikan terapi yang biasanya berhasil, beliau mengatakan. Tetapi beliau ingin mengatakan mengenai legi artisnya, apakah kita butuh memeriksakan swab vagina nggak, Prof? Dokter, apakah dibutuhkan pemeriksaan swab vagina ini sebelum kita memberikan mungkin antibiotik ya pengobatan dokter yang tepat pada pasien-pasien kita di lapangan? Mungkin Dokter Gatot dulu ya, Dok. Baik, Dr. Charles. Nah, ya ini kata-kata kunci juga penting. Bagaimana dengan pemberian antibiotik, misalnya begitu ya? Ya, monggo saja antibiotik ya, atau pemberian antibiotik. Tetapi tadi jangan serta-merta main antibiotik begitu ya, harus dipastikan dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya antibiotik dalam hari ini antibakteri barangkali ya yang dimaksud, misalnya penyebabnya itu dominan karena curiganya suatu infeksi jamur misalnya, ya harusnya diberikan obat anti jamur. Jangan terus main titik-titik, dikit-dikit main antibiotik. Begitu ya kurang tepat ya, itu menjadi istilahnya irasional ya, tidak tepat itu. Karena uang penyebabnya bukan bakteri kok diberi antibakteri ya. Walaupun maksudnya anti jamur juga sebagai antibiotik, tapi artinya bahwa jangan antibakteri serta-merta antibiotik secara umum gitu ya, tetapi dipastikan dulu kecurigaannya apa. Kalau misalnya curiganya karena jamur ya harusnya diberikan obat anti jamur begitu ya, kalau saya begitu. Terima Terus kasih dokter. terus pemeriksaan penunjang ya sangat tergantung. Kalau memang suspek jelas nyata, ya sudah, mungkin tidak harus pemeriksaan jamur, pemeriksaan penunjang swab juga bisa, ya boleh saja menguatkan penegakan diagnosis dengan pemeriksaan penunjang. Begitu mungkin sementara Dr. Charles. Terima kasih Dr. Gatot. Prof. Eti mungkin bisa menambahkan Prof mengenai apakah swab vagina itu mesti dilakukan, Prof. Ya, jadi sebenarnya swab vagina itu kan pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan yang menunjang diagnostik. Tapi ilmunya mengajarkan kita bahwa sebenarnya dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik itu kita bisa menyingkirkan, sudah bisa menentukan diagnostik. Ya, misalnya, bahkan anamnesis itu, kalau kita belajar ilmu anamnesis ya, 70% itu bisa menegakkan diagnosis. Lalu
fisik. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh pasien dengan keputihan. Misalnya datang ke kita detil. Jadi dengan detil itu dalam asli. Mohon maaf, sepertinya Prof. Eti terlempar keluar. Mohon maaf, Prof. Terima kasih. Selamat datang kembali, Prof. Silakan Iya. dilanjut, Prof. Nggih. Tadi signalnya mungkin gangguan. Nggih, Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi 70% perempuan, hampir semua perempuan itu pernah mengalami satu episode, paling tidak satu episode keputihan dalam seumur hidupnya. Dan keputihan itu biasanya yang terbanyak itu antara bakterial vaginosis dan kandidiasis. Kemudian pertanyaannya, apakah perlu sih kita melakukan inspekulo? Kalau menurut saya perlu. Karena pemeriksaan fisik itu sangat menentukan kita dalam mendiagnosis kasus ini tuh keputihan yang mana. Jadi kalau kita tarik lagi ya, keputihan itu kan sebabnya macam-macam. Satu bisa infeksi. Infeksi di mana? Infeksi di vagina, infeksi di serviks, atau bahkan mungkin infeksi dari adneksitis dan lain-lain yang bisa memberikan endometritis yang bisa mungkin memberikan keluarnya cairan keputihan yang yaitu darah yang bukan darah menstruasi ya kan. Kemudian yang kedua adanya tumor, yang ketiga adanya benda asing dan sebab-sebab lain. Jadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan inspekulo, tidak melakukan pemeriksaan fisik dengan detail, atau bahkan kadang-kadang ada pasien keputihan cuma di USG loh. Itu tidak pada tempatnya karena keputihan itu untuk diagnostiknya itu adalah justru dengan melihat. Kenapa saya bilang harus dengan melihat? Karena dengan melihat, selain mencocokkan dengan anamnesis tadi, dengan melihat kita bisa menemukan ini keputihannya karena apa sih? Jadi ada beberapa yang khas misalnya. Kalau pada bakterial vaginosis misalnya ya. Bakterial vaginosis itu khasnya adalah keputihannya itu warnanya kayak abu-abu begitu dan baunya amis. Beda dengan kalau keputihan karena jamur. Keputihan karena jamur itu pasien akan bisa bercerita bahwa keputihannya itu kayak kempel-kempel gitu dokter. Kayak kepala susu, kayak santan yang di atasnya santan kalau busuk. Dan baunya bukan bau amis, tapi baunya adalah bau asam, bau kecut. Kemudian kalau karena jamur juga ya, biasanya tuh pasien keluhannya tuh gatal yang dominan. Jadi gatal banget. Bahkan kalau kita lakukan pemeriksaan pada daerah vulva vaginanya itu tampak kemerahan yang mungkin bekas digaruk oleh pasien. Gatal ya. Beda lagi kalau misalnya nanti kita ketemu dengan kasus lain yang menimbulkan rasa panas terbakar seperti misalnya trichomoniasis ya. Dan itu kan bisa kita tanyakan dari anamnesis, kemudian kita bisa konfirmasi dari pemeriksaan fisik. Jadi kalau saya melihat misalnya, saya lihat ternyata pemeriksaan fisiknya saya menemu di liang vaginanya itu maaf ya, ada keputihan yang warnanya putih-putih, demblok-demblok gitu ya, nempel-nempel di dinding vagina, tebel begitu, dan ada kepiar-kepiarnya. Itu hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah jamur. Kalau kayak begini, apakah perlu kita melakukan swab? Tergantung ya. Tadi kan diceritakan juga di tempat saya nggak memungkinkan untuk dilakukan swab. Biayanya butuh biaya tambahan. BPJS tidak menanggung ya. Kalau memang itu tidak memungkinkan, kita bisa menegakkan diagnosis dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dan dengan adanya gejala yang khas tersebut, insya Allah akan tepat. Hasil pemeriksaan kita itu akan tepat dan obat yang kita berikan pun akan tepat. Jadi menurut saya pemeriksaan fisik itu sangat penting. Tentu saja harus diingat bahwa ini dilakukan pada pasien yang sudah pernah berhubungan, sudah menikah, ya. Kalau belum pernah berhubungan, masih nona misalnya, anak-anak 5 tahun keputihan ada. Karena ada sebab lain, misalnya benda asing. Saya pernah mendapatkan pasien keputihan, berobat kemana-mana ya, shopping dokter ibunya. Ternyata sebabnya itu simple ya. Anak ini kan nggak mungkin saya periksa dalam. Saya nggak mungkin pemeriksaan spekulu, masih umur 5 tahun. Tapi saya harus tetap ngintip dong, saya harus tetap periksa tuh dalamnya vaginanya ada apa. Ternyata ada gulungan lintingan kertas itu loh. Masuk ke dalam vagina. Itu kan benda asing. Jadi salah satu sebab keputihan yang lain itu adalah adanya benda asing. Yang benda asing itu akan menimbulkan reaksi imunitas di mana akhirnya epitel-epitel pada dinding vagina itu akan mengeluarkan lubrikasi cairan berlebihan. Saya pernah juga menemukan pasien keluarnya keputihannya bau banget. Ternyata apa? Saya temukan adanya tutup botol Cleo di dalam vaginanya. Bayangkan benda asing segede itu ada di dalam vagina. Kalau kita nggak periksa, atau kalau misalnya kita USG, kita nemu apa coba? Itu kayak ada bentukan massa tidak jelas.
Padahal kalau kita periksa ya, kita cuma nyuruh pasiennya untuk litotomi, kita periksa, oh jelas ini benda asing, dan kalau benda asingnya diambil, masalah akan selesai. Jadi jangan lupa bahwa kita sebagai seorang dokter itu harus tetap step by step dalam menegakkan diagnostik ya. Jadi urutannya anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, lalu kalau diperlukan adalah pemeriksaan penunjang. Gitu, Dokter Charles. Terima kasih Prof, cukup jelas sekali jawabannya. Jadi ada beberapa informasi yang mungkin sangat-sangat berguna bagi kami yang ada di lapangan. Jadi anamnesis dan pemeriksaan fisik memang memainkan peranan penting ya Prof ya sebelum kita masuk ke swab vagina. Oke, Prof mungkin Iya, dokter satu lagi Dokter ya, Charles ya. silakan Prof. Oke. Ya, kalau kita nggak teliti, saya pernah ya dapat juga pasien. Pasien ini keputihan, berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ternyata waktu saya periksa dalam apa? Ada polip serviks yang panjang sampai 3 cm. Nah, polip ini kan memang bisa menyebabkan keputihan. Loh, eman-eman kan? Padahal kalau misalnya polip ini ketahuan kan harusnya pasien ini bisa diobati sejak awal, diambil polipnya ya insya Allah masalah selesai. Oke, monggo Dokter Charles lanjut. Terima kasih banyak Prof atas informasinya. Oke, kita mungkin berlanjut ke, saya melihat ada 3 pertanyaan yang hampir sama, nggih, Prof. Jadi, Dokter Gatot ini ada pertanyaan mengenai keputihan saat hamil trimester 1. Ada 2 pertanyaan di sini yang saya simpulkan. Pertanyaan pertama, pada kehamilan trimester 1 dengan fluor albus yang berlebih dan berbau, bagaimanakah tata laksana yang diberikan di vaskes primer? Sepertinya ini menunjukkan ke fluor albus yang patologis, nggih, Dokter, Prof. Yang kedua, apakah pada ibu hamil apabila perlu boleh dilakukan pemeriksaan swab vagina dan penggunaan terapi yang tepat bagaimana Prof dan Dokter? Kami persilakan Dokter Gatot, monggo Dok. Ya. Baik, baik. Ini kan kita settingnya adalah setting di fase 1 barangkali ya, lebih tepatnya. Ya, jadi kalau memang curiganya ada sesuatu yang patologis, mungkin saya lebih duduk persoalannya barangkali ya. Kalau memang curiganya sesuatu yang patologis, menyingkirkan tentu yang lain, ya tetap harus meskipun kembali lagi seperti yang ditegaskan oleh Prof. Eti, meskipun dia hamil, ya toh, ya tetap dilihat, ya tetap diinspekulo, dilihat kenapa keputihan yang berlebih itu, gitu ya. Kesan saya dari pertanyaan yang ada itu eh, apa namanya, kesannya itu hanya dari anamnesis saja, tidak menunjukkan suatu apa namanya gestur bahwa ini diperiksa gitu ya. Karena kalau diperiksa biasanya ketahuan kira-kira kenapa. Kalau ada corpus alienum misalnya tadi ya, kemudian ada sesuatu yang apa namanya, mohon maaf, pernah ditemukan suatu CA misalnya ya, CA cervix dengan hamil misalnya, itu ya nggak ketahuan, hanya keputihan aja, langsung diberi antibiotik, langsung diberi anti jamur tanpa dilihat, ya itu pasti kecolongan ya. Sehingga kembali lagi, meskipun itu hamil ataupun tidak hamil, tetap dicoba dilakukan pemeriksaan spekulo. Terus ditegakkan, kira-kira kenapa? Iya. Kalau patologis, oke, patologis. Patologisnya itu kenapa? Apakah memang karena infeksi jamur, ataukah karena memang seperti yang disampaikan yang paling sering adalah bakterial vaginosis. Nah, itu cukup hanya sebenarnya bisa dilihat dari jenis keputihan, modelnya seperti apa keputihannya. Berarti sampaikan seperti putih susu, nah itu curiga jamur. Kalau seperti keabu-abuan yang tipis tapi roto gitu ya, rata tidak ada ceplok-ceplok, nah itu mungkin suatu bakteri vaginosis. Nah tentu dua hal ini pengobatannya berbeda ya, pengobatannya berbeda. Nah kalau memang ragu-ragu boleh boleh diberikan pemeriksaan penunjang lanjutan sebagai penunjang diagnosis, menyingkirkan. Karena apa? Karena namanya juga ragu-ragu apakah diberi anti jamur atau untuk yang bakteri vaginosis misalnya, begitu yang paling sering. Ya, monggo. Jadi harus boleh dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Tetapi eh, minimal kalaupun toh belum bisa memastikan yang mana, minimal berikan vulva hygiene yang baik, minimal ya. Jadi dengan cara cebok dengan air mengalir yang banyak
sehingga membasuh keputihan, produk keputihannya itu minimal sebelum Anda bisa memastikan terapi definitifnya. Itu minimal itu vulva hygiene yang optimal itu pertama kali yang disarankan ya. Kemudian karena hamil biasanya suasana organ intim atau vulva vagina itu biasanya lebih lembab karena faktor hormonal, nah hamilnya, maka juga harus memastikan untuk menjaga vulva hygiene dari aspek kelembapannya itu, gitu ya. Tapi minimal. Tapi tetap terapi definitifnya sangat tergantung dari diagnosisnya apa. Jadi nggak bisa, ya sudahlah pokoknya kasih antibiotik mentang-mentang karena hamil. Loh enggak begitu ya. Pasti curiganya apa dulu, baru diberikan obat sesuai dengan kecurigaan yang ada. Kalau ragu-ragu, ya sangat disarankan dengan pemeriksaan penunjang. Saya rasa itu Dr. Charles. Jadi prinsipnya saya ingin menegaskan, jangan mentang-mentang ini terus langsung, gini aja, gini aja. Jangan, tetap kita ideal ya. Hamil kan tentu dia sudah pernah melakukan hubungan seksual. Tentu tidak ada masalah kalau dia dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan in speculo, misalnya begitu ya. Oke, ya, monggo. Ya, terima kasih dokter. Monggo Prof, mungkin ada tambahan untuk pemberian terapi maupun diagnostik bagi flor albus pada ibu hamil, Prof. Masih di mute, Prof. Oke. Bagaimana Dr. Charles mungkin bisa Jadi mungkin ada masukan tips and tricks bagi pasien ibu hamil yang dengan flor albus patologis, bagaimana tips untuk diagnostik dan kan karena orang takut ya untuk spekulum ya Prof. Kemudian mungkin teman-teman kita pengen penguatan ini boleh nggak sih di spekulum, terus kedua terapinya Prof sedikit. Terima kasih. Prof. Jadi sekali lagi ya kalau ibu hamil tuh tadi itu harus dipastikan apakah keputihannya ini normal apa enggak, karena keputihan pada ibu hamil tuh termasuk salah satu jenis keputihan yang normal bila warnanya bening ya, nggak gatal, nggak bau. Tapi kalau muncul gatal bau, warnanya kuning hijau, maka itu tidak normal. Dan tetap kita harus melakukan pemeriksaan seperti yang disampaikan Dokter Gatot tadi ya, lakukan pemeriksaan spekulum, dilihat keputihannya seperti apa. Dan pengobatannya bagaimana ya? Pengobatan harus disesuaikan dengan hasil temuan. Kalau ternyata kandidiasis ya obatnya diberikan obat-obat anti jamur. Kalau ternyata ini temuannya adalah golongannya bakterial vaginosis ya diberikan golongan metronidazole. Jadi bagaimana dengan dosisnya? Ya dosisnya sama dengan dosis kalau tidak hamil. Dan obat-obat yang dipilih sudah pasti adalah obat-obat yang memang aman untuk diberikan pada ibu hamil. Yang pasti pada pasien dengan keluhan keputihan ini kita harus pastikan bahwa pasien harus teredukasi dengan baik bagaimana selain pengobatan yang kita berikan, dia juga melakukan upaya untuk pencegahan berulangnya keputihannya tersebut. Misalnya dengan tidak memakai celana dalam yang ketat, ya, tidak memakai panty liner, kemudian melakukan cebok dengan benar dari depan ke belakang ya, jangan dibalik dari belakang ke depan. Kemudian juga pemakaian sabun itu harus hati-hati, jangan pilih sabun yang wangi, padahal sabun yang wangi itu belum tentu yang baik untuk kesehatan vagina. Jadi seperti yang kita tahu kan pH vagina itu yang normal itu harus tetap terjaga dalam kondisi keadaan asam. Kalau keadaannya basah ya, keadaan basah itu misalnya sering pakai sabun ya, sering pakai sabun biasa itu kan sabun itu kan basah, maka malah dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya perubahan pH vagina yang justru membuat kuman-kuman yang baik itu malah mati. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya di daerah vagina itu ada kuman-kuman yang baik ya, golongannya lactobacillus. Kalau lactobacillusnya mati kena akibat situasi basah, karena pemakaian antibiotika yang tidak tepat, karena pemakaian cebok antiseptik yang tidak tepat juga, maka penjaga keseimbangan asam vagina itu akan hilang. Justru akhirnya yang tumbuh itu adalah kuman-kuman yang memang akan merusak vagina dan menimbulkan keluhan keputihan yang patologis. Jadi prinsipnya selain pengobatan, kita harus menekankan pada pasien, entah itu pasien yang hamil maupun tidak, supaya melakukan perilaku yang memang mencerminkan upaya untuk pencegahan terjadinya flor albus berulang.
Itu Dr. Charles-nya. Siap, terima kasih Prof. Jadi ini sudah menjawab juga pertanyaan dari Dr. Wahyu Handoko. Alur pikir atau algoritma untuk menata laksanaan keputihan jelaskan dari awal anamnesisnya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ginekologi, terus kemudian terapinya apa saja, dan edukasi apa yang perlu tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Eti juga cukup lengkap ya. Celana dalam ketat tidak boleh, panty liner tidak boleh, cebok dari depan ke belakang, sabun juga harus hati-hati. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih, Prof. Dokter. Nah, ini mungkin tambahan lagi dok. Tadi Prof. Eti kan bilang bahwa sabun-sabun harus hati-hati. Nah, tapi ini sering sekali di masyarakat, Prof. Ini juga yang sering sekali ditanyakan oleh pasien. Apakah boleh air godokan daun sirih atau sabun sirih ya, Prof ya? Katanya kan pH-nya asam. Dan ini banyak sekali di lapangan yang menanyakan mengenai hal ini. Silakan, Prof. Jadi bagus pertanyaannya Dr. Charles ya. Yang jelas kita jangan anjurkan pasien untuk memakai cebok vagina yang mengandung bunyi antiseptik kalau itu bukan atas indikasi untuk memang infeksi luka ya misalnya ya. Jadi pilih saja yang memang dia ada keterangan dia mengandung lactobacillus, menjaga pH vagina, itu yang harus kita pilih. Tapi kalau misalnya itu mengandung antiseptik, itu malah akan lebih menyebabkan kondisi vagina semakin tidak normal. Jadi saya nggak sebut merek ya, Dr. Charles ya. Kalau sebut merek, ini harusnya ada sponsornya nanti ya. Eman-eman nih, harusnya ID bisa cek sponsor. Tapi insya Allah teman-teman bisa tahu kok, karena memang sudah banyak dipakai ya sabun-sabun seperti ini banyak. Yang pasti jangan memilih yang antiseptik kalau tidak ada indikasi. Indikasi pemakaian antiseptik itu apa misalnya? Ya misalnya ada luka di daerah vagina, misalnya luka jahitan yang tidak sembuh. Itu pun kita tidak selalu ngasih antiseptik. Karena kadang luka jahitan perineum nggak sembuh, sebabnya tidak selalu karena infeksi. Gitu. Terima kasih, Prof. Mungkin dokter Gatot ada tambahan, dok. Iya, ya. Jadi justru ya, tapi apa yang saya hanya ingin menegaskan apa yang disampaikan Prof. Edi ya. Jadi kalau ada kata-kata ini mengandung anti kuman, nah misalnya gitu ya, dapat membasmi kuman. Lah, itu justru malah hati-hati ya, gitu ya. Terutama yang terkait dengan penggunaan untuk cebok ya. Memang obat-obat cebok masih promosinya dapat anti kuman. Nah, justru anti kuman itu adalah antiseptik yang bisa membunuh kuman. Tapi justru kuman yang disampaikan Prof. Edi tadi, kuman baiknya ikut bunuh istilahnya ya, ikut mati karena penggunaan obat-obat yang mengandung anti kuman. Jadi justru obat cebok yang ada kata-kata mengandung anti kuman justru itu hati-hati. Nah, penggunaannya harus sangat-sangatlah yang sangat terbatas gitu ya. Bukan justru mengandung anti kuman kayaknya bagus ini karena mengandung anti kuman. Nah, justru malah sebaliknya jangan mengandung anti kuman karena nanti kuman-kuman yang baik ikut mati dengan pemberian obat yang mengandung anti kuman yang berlebih tadi. Itu mungkin tambahan dari saya menegaskan. Oke, terima kasih Dokter Gatot, Prof. Eti. Cukup jelas sekali mengenai penjelasannya bagaimana dengan penggunaan sabun-sabun atau pembersih-pembersih vagina yang bersifat antiinfektif atau anti kuman. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dokter Gatot mungkin ya dari Dokter Indriana Budiono ingin menanyakan apakah kapan keputihan itu perlu dilakukan pap smear, Dok? Kapan keputihan perlu kita lakukan pap smear? Ya, ya, ya. Balik lagi. Tidak ada. Kapan kemudian dilakukan pap smear? Nah, sekarang gini, untuk apa sih pap smear sebenarnya? Oke, kita ketahui bersama, pap smear merupakan suatu upaya screening untuk pemeriksaan kecurigaan suatu CA cervix, ya, kanker mulut rahim. Nah, ya sudah, pertanyaannya jadi begini, apakah saudara dengan keluhan keputihan itu mencurigai ada masalah terkait dengan CA cervix apa tidak? Nah, itu Dr. Charles. Kalau memang Anda mencurigai itu ada kecurigaan yang terkait dengan CA cervix, ya apakah keluhannya keputihan ataupun tidak ada keluhan keputihan, layak untuk dilakukan pap smear.
ya, apalagi kalau memang ada keluhan keputihan yang berhubungan dengan kecurigaan itu. Jadi pertanyaannya justru berbalik. Nah, apakah ada kecurigaan yang terkait ada hubungannya dengan CA cervix atau tidak? Kalau memang ya, jawabannya ya sudah layak dikerjakan untuk pap smear. Misalnya apa? Ada keputihan tetapi tampilannya ada seperti erosi serviks, misalnya tampilannya di serviksnya kok ada sesuatu yang tidak biasanya ya, aneh gitu, bukan seperti infeksi biasa lah. Artinya ada kecurigaan suatu CA serviks tidak di sana, ya sudah kerjakan pap smear ya. Nah, jadi pertanyaannya justru berbalik, apa perlu pap smear apa tidak? Tergantung kecurigaannya apa. Kalau misalnya kecurigaannya jamur, terus dilakukan pap smear, ya aneh ya. Nah, itu pap smear-nya buat apa? Wong jelas Anda mencurigai itu penyebabnya jamur kok di pap smear. Nah, kan gitu. Justru kalau memang curiga jamur dan Anda ragu-ragu, ya mungkin menggunakan swab vagina tadi, seperti yang Anda sebutkan, Dr. Charles sebutkan. Tapi kalau kecurigaannya suatu CA cervix, nah justru harus di pap smear, jangan di swab, gitu ya. Oke, mungkin itu jawaban saya, Dr. Charles. Oke, Prof, monggo Prof. Masih mute Prof, mohon maaf. Jadi tadi terkait mungkin bisa diulang ya, Dr. Pap, Charles. bagaimana Pap smear ya, ya betul. penerapan pap smear untuk pasien keputihan? Kapan kita melakukannya, Prof? Ya, sebenarnya kalau ada keputihan itu malah ilmunya jangan dilakukan pap smear ya. Dibersihkan dulu kan, harus dibersihkan. Karena pap smear itu kan tujuannya untuk mengetahui perubahan sel yang ada di serviks. Jadi bukan untuk mengetahui kenapa infeksi apa yang ada di keputihannya. Jadi kalau ternyata misalnya kita menemukan keputihan yang itu ciri-cirinya itu adalah mendekati infeksi, ya kita obati sesuai dengan infeksi. Tapi kalau misalnya kita menemukan keputihan itu terkait dengan adanya perubahan pada serviks ya, misalnya tadi ada ya yang di pertanyaan itu nemu kayak ada benjolan-benjolan yang menyerupai CA serviks ya. Kalau misalnya itu mencurigai malah dilakukan biopsi malahan ya. Atau kalau misalnya kita menemukan adanya servisitis ya, misalnya merah-merah seperti sariawan begitu ya, itu kita lakukan pap smear karena kadang-kadang servisitis itu memberikan gejala keputihan. Dan kalau kita mau memastikan bahwa servisitisnya itu apakah betul infeksi atau ada gangguan lain misalnya sampai displasia, maka ya kita lakukan pap smear. Tapi intinya adalah tidak dikebiauyah bahwa pap smear itu harus dilakukan keputihan itu harus dilakukan pap smear. Jadi kita lihat dulu kondisinya, apakah ini infeksi apa bukan, ada hubungannya dengan masalah pada serviks atau tidak. Kalau ternyata ada hubungannya dengan masalah pada serviks, dengan kecurigaan adanya patologis pada serviks, ya kita lakukan sesuatu pada serviks tersebut. Entah itu pap smear, entah itu biopsi, atau mungkin biopsi guiding kolposcopy itu bisa kita kerjakan. Begitu, Dr. Charles. Terima kasih Prof. Jadi jangan takut kalau di vaskes pertama untuk melakukan spekulum gitu Prof dokter ya. Jadi itu penting sekali bahwa dan kita di FK juga sudah diajarkan di SKDI 3B untuk 4A untuk tindakan spekulum bagi dokter umum. Jadi tetap kalau ada pasien-pasien dengan keluhan BV apabila dia bukan nona atau nyonya, silakan untuk dilakukan spekulum untuk mengetahui apakah ada kecurigaan ke arah CA cervix atau hanya keputihan biasa. Mungkin pertanyaan berikutnya, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk yang sama, Prof. Dokter. Apabila pasien ini mengarah kepada cairan keputihan atau fluor arbus normal, Dokter Gatot, tapi jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi banyak sekali pasien tuh datang mengatakan jumlah keputihannya normal, kita lihat normal, bening, tetapi jumlah produksinya banyak sekali, Dokter. Mungkin Dokter bisa menjelaskan ini kira-kira kenapa nih, Dokter, dan terapi yang terbaik untuk mengurangi keputihan bening normal yang banyak ini gimana, Dok? Mohon arahannya, Dokter. Baik, ya, ya. Jadi overproduksi begitu ya, ya overproduksi. Tadi sudah disampaikan di depan oleh Prof. Edi kalau tidak salah ya, bahwa apa kalau yang normal kira-kira, kalau yang normal itu biasanya ada dua, biasanya karena faktor hormonal, kemudian faktor seksual, kemudian faktor hygiene ya.
hygiene. Jadi penggunaan panty liner yang berlebihan, terus kemudian yang justru celana dalam yang tidak sering ganti, misalnya ya, kelembapan yang berlebihan, gitu ya. Jadi faktor lingkungan di daerah vulva vagina yang tidak baik, tidak optimal, itu bisa menyebabkan. Nah ya sudah, jadi 3 hal itu tadi yang dicoba disingkirkan satu persatu. Misalnya faktor hormonal, apakah dia temporary hanya pada saat menjelang haid, misalnya ya sudah. Kalau misalnya memang hanya pada periode itu, ya sudah, mau tidak mau, masuk tidak haid ya, dibuat tidak haid tidak perlu ya cukup dijaga kondisi lingkungannya ya, vulva hygiene tadi disampaikan oleh Prof. Eti, cukup kita menjaga vulva hygiene yang optimal pada periode saat dia berlebihan sekretnya itu tadi ya. Kalau memang penyebabnya begitu. Kalau misalnya karena memang jelas penyebabnya karena faktor seksual, ya sudah, janganlah eh, mendekati hal-hal yang berbau seksual ya. Telepon-telepon pakai yang mesra-mesra, ya sudah, jangan pakai begitu. Atau nonton film yang mesra-mesra, ya sudah, jangan begitu, ya dihindari. Jadi semua faktor risiko yang dapat menyebabkan berlebihan itu dihindari dulu satu persatu. Kalau itu ternyata ketemu, ya sudah, itu salah satu yang solusi, itu yang dipertahankan. Tapi secara umum itu tadi antisipasinya, karena itu sifatnya normal, ya antisipasi saja sifatnya, ya menjaga vulva hygiene daerah vulvovagina yang optimal. Saya rasa itu Dr. Charles yang sudah dijelaskan oleh Dr. Eti tadi, Prof. Eti Oke, tadi. terima kasih dokter. Izin Prof. Eti ada panggilan sebentar dokter dari Rektorat. Kita lanjutkan dulu Ki dokter. Terima kasih atas jawabannya dokter. Ini kita Ya, banyak sekali lanjut. pasien yang jawaban yang masuk dan saat ini sudah ada 520-an peserta yang ikut pada sore hari ini dokter. Semakin Ya, sore ya. semakin banyak yang datang. Dok, mungkin pertanyaan kita berikutnya adalah tadi sudah dijawabkan mengenai terapi. Mungkin berikutnya adalah semua ingin bertanya lagi dokter mengenai terapi untuk anti jamur dan antibiotik pada pasien-pasien dengan flur albus patologis. Ini pertamanya diberikannya berapa lama? Terus kemudian apakah lebih baik per oral atau per vagina dokter? Mungkin dokter mempunyai Ya, sedikit masukan input bagi kami yang di fase ke-1. baik. Ya. Jadi misalnya yang paling sering dihadapi para wanita kondisinya menyebabkan keputihan adalah bakteri vaginosis. Kita tahu semua bakteri vaginosis penata laksanaannya salah satu yang adalah dengan pemberian metronidazol. Nah, kemasan metronidazol ini bisa diberikan oral, gitu ya, bisa diberikan vaginal, bisa diberikan rektal. Nah, itu Charles. Oke, jadi mana yang mungkin? Nah, mana yang mungkin? Misalnya, kalau pasiennya itu pasiennya nona, ya belum belum pernah melakukan hubungan suami istri, ya tentu kalau memang membutuhkan, ya usahakan jangan yang vaginal, kan begitu. Jangan yang vaginal. Oke. Kalau misalnya tadi ada pilihannya, ada oral, ada vaginal. Nah, kita lihat kalau memang nanti dilihat ya, ada contohnya metronidazol. Salah satu efek samping dari penggunaan obat itu misalnya efek mual. Nah, setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terkait dengan efek mualnya tersebut. Bagi orang tertentu yang efek mualnya ringan, mungkin pilihan oral mungkin dapat diberikan. Tetapi kalau yang bersangkutan mempunyai reaksi efek mualnya berlebih terhadap pemberian obat oral, ya tolong jangan dipaksakan pemberian oral, karena dengan pemberian oral otomatis dia menjadi compliance-nya jelek, sehingga keberhasilan terapinya menjadi lebih rendah. Sangat tergantung dari kondisi setiap pasien, Dr. Charles. Kalau memang oral tidak bisa, vaginal juga tidak memungkinkan, ya sudah bisa diberikan per rektal, Dr. Charles. Ya, boleh diberikan per rektal. Mana yang bagus? Semuanya bagus. Itu hanya metode route of entry-nya saja. Jadi
jalan masuknya saja ya. Nah, tapi jalan masuknya mana yang dipilih sangat tergantung kondisi pasien. Tadi saya sampaikan. Kalau nggak memungkinkan pervaginam, ya jangan diberikan pervaginam ya. Oke, tetapi kalau misalnya dia tadi efeknya mualnya berlebihan, ya sudah dihindari. Ekstrim, ya sudah berikan per rektal misalnya. Ya. Mana yang lebih nyaman, monggo setiap orang, tiap individu tidak masalah. Tetapi yang penting disesuaikan tentang jalan masuknya sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian kalau pemberian antibiotik yang lain tergantung penyebabnya. Tadi ya, penyebabnya apa? Kalau misalnya dia penyebabnya jamur, ya berikan jamur ya. Anti kuman yang dimaksud apa? Yang dimaksud anti kuman di sini tergantung penyebabnya apa. Ya, kalau misalnya, mohon maaf misalnya dia kena STD, gonorea, diberikan obat-obat gonorea ya, berikan antibiotik sesuai dengan terapi gonoreanya ya. Oke, nah itu bisa, nah itu tadi balik lagi bisa oral, bisa per injeksi misalnya, begitu ya, sangat tergantung. Kalau dia kesulitan untuk minum oralnya, ya mau tidak mau dengan injeksi misalnya. Jadi sangat tergantung Dr. Charles, tetapi apapun disesuaikan, tidak bisa ranking satunya apa, ya tergantung penyebabnya apa, ya. Oke, yang terbanyak memang yang kita ketahui adalah Bauksit vaginosis, kemudian candidiasis, kemudian baru berikutnya trichomoniasis ya. Setelah itu baru STD yang lain. STD yang lain. Ya, mungkin itu Dr. Charles yang bisa saya sampaikan secara supaya berlaku secara umum, Dr. Charles. Betul, Dr. Gatot. Terima kasih. Jelas sekali, dokter. Terima kasih banyak. Jelas sekali bahwa port di entry dari obat itu nggak hanya per oral atau per vagina, ya, tergantung dari compliance pasiennya, dokter, intinya ya. Kalimatnya adalah compliance dari pasien. Terima kasih, dokter. Dokter, mungkin ini banyak sekali pertanyaan, tapi saya coba ringkas-ringkas mana ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi, dokter. Dokter, ini bagus sekali pertanyaan, dokter. Peran probiotik, dokter. Peran probiotik untuk menjaga keseimbangan asam basa vagina, apakah digunakan sebagai suplemen harian atau digunakan pada saat kita terkena Fowler albus patologis, dokter? Kapan sebaiknya digunakan probiotik ini, dokter? Terima kasih. Prinsip probiotik. Prinsip tentu pemberian obat apapun, termasuk suplemen apapun, idealnya adalah sesuai indikasi. Prinsip itu ya. Kalau misalnya dia mau diberikan suplemen apapun ya, apakah dia kekurangan misalnya pada kondisi suplemen apapun, walau istilah umum misalnya dengan vitamin ya, pertanyaannya apa harus diberi vitamin? Pertanyaannya sederhana. Tergantung apakah dia memang kekurangan dengan vitamin itu. Kalau tidak, tentu janganlah diberikan vitamin secara berlebihan, walaupun kata-kata umum istilahnya suplemen ya, tetapi harus sesuai indikasi. Termasuk di dalam hal ini pemberian probiotik yang terkait dengan vulva vagina, gitu ya. Oke. Nah, apakah ada indikasi dalam pemberian probiotik dalam hal ini? Kalau memang ada indikasi, monggo boleh diberikan sebagai komplement terapi karena dia bukan terapi utama, gitu ya, terapi pelengkap begitu atau terapi penunjang istilahnya begitu. Tetapi kalau tidak ada indikasi, tentu ya untuk apa? Ya, untuk apa kalau tidak ada indikasi? Karena apa? Pemberian probiotik itu sendiri kan harus beli, Dr. Charles. Harus beli, harus dengan merek tertentu. Nah, apa untungnya kalau dia harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana, harus meminum obat dan sebagainya, mengeluarkan tenaga, waktu, tetapi tidak ada indikasi yang jelas terkait itu. Jadi kalau saya bukan masalah menyarankan atau tidak menyarankan, tetapi sangat dilihat dari kondisi yang ada. Apakah memang ada indikasi yang tepat atau tidak? Kalau ada indikasi, silakan berikan. Oke, tetapi kalaupun toh diberikan harus pada posisinya. Ya, jangan probiotik til, tapi bukan ya, memposisikan dia sebagai terapi komplement atau pelengkap. Jadi terapi utamanya apa? Dilengkapi dengan tambahan-tambahan terapi pelengkap yang lain. Salah satunya misalnya pemberian probiotik tadi. Tetapi kalau tidak ada indikasi, saya tidak menyarankan. Ya, mungkin itu secara kunci, Dr. Charles. Siap, terima kasih Dr. Gatot, sudah begitu banyak pertanyaannya dijawab oleh Dr. Gatot dan Prof. Eti. Mungkin waktu juga yang menghalangi kita, Prof. Dokter.
Jadi mohon maaf ini sudah jam 4 kurang 1 menit di jam saya. Terima kasih kepada Prof. Dr. Gatot yang sudah memberikan banyak sekali jawaban dan masukan kepada kami semua, terutama kepada dokter-dokter di Fase 1, Prof. Eti. Terima kasih Prof, sangat lengkap sekali penjelasannya. Dan juga mungkin saya kasih ringkasan sedikit nih dokter, Prof. Jadi pada hari ini kita bahas mengenai Flor albus. Yang pertama dikatakan oleh Dr. Ketut dan Prof. Epti, kita harus tahu dulu bagaimana karakteristiknya, normal dan abnormal, di mana kalau normal itu yang pertama tidak terus-terusan keluar, dan kalau yang kemudian ada rangsangan seksual sebelum sesudah menstruasi atau hormonal, atau penggunaan dari vaginal hygiene. Kemudian bentukannya juga bening, tidak terputus seperti putih telur, kemudian warna bening, kemudian juga tidak berbau. Dan kedua, untuk mengetahui cukup dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan ginekologi bagi yang sudah bisa dilakukan pemeriksaan ginekologi untuk mencari tahu kemungkinan penyebabnya. Dikatakan bahwa kemungkinan penyebab itu ada 3, yang paling dominan, yaitu yang pertama bakterial vaginosis, di mana keputihannya biasa berwarna abu-abu dan bau amis, kemudian jamur, biasanya pasien bercerita bahwa ini kental seperti kepala susu, kemudian ada bau asam atau kecut dan dominan gatal, dan trikomonas apabila terasa tambahan panas dan terbakar. Kemudian teliti juga, Prof. Eti menyarankan bahwa hati-hati benda asing seperti kertas, tisu maupun penyebab lain seperti polip dapat menjadi penyebab dari keputihan yang berlangsung terus-menerus. Bagaimana dengan pertanyaan berikutnya mengenai ibu hamil dan keputihan? Pastikan dulu dari anamnesis dan pemeriksaan ginekologisnya apakah normal atau patologis, dapat dilakukan dengan pemeriksaan ginekologis. Pemeriksaan spektrum tetap dilakukan. Kemudian kita harus terapi dengan sesuai hasil temuan. Apabila dia curiga ke arah kandidiasis dengan anti jamur, bakterial vaginosis dengan antibiotik atau contohnya metronidazole. Seperti yang dikatakan Dr. Gatot di awal bahwa jangan anti jamur diberikan antibiotik atau antibiotik diberikan anti jamur, harus sesuai dengan ketepatan daripada pemberian obat sesuai dengan diagnostiknya. Kemudian edukasi penting sekali untuk diberikan kepada masyarakat bahwa tidak untuk menggunakan celana dalam yang ketat, tidak untuk menggunakan panty liner terus-menerus, cebok dari depan ke belakang, kemudian sabun hari-hari harus diketahui, mungkin dilihat dulu ingredientsnya bagaimana dengan pH-nya, karena menurut Prof. Eti tadi bahwa sabun kebanyakan ber-pH basa dan hal ini akan mempengaruhi pH daripada vagina dan akan menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan asam basa dan gangguan keseimbangan dari flora vagina, flora normal vagina. Kemudian bagaimana dengan produksi berlebih dari Flor albus? Tadi Dr. Gatot sudah menjelaskan ada penyebab hormon, seksual, dan hygiene, dan penggunaan probiotik. Pertanyaan terakhir ini memperkuat bahwa penggunaan probiotik atau antibiotik atau anti jamur sekali lagi harus sesuai dengan diagnostik, harus sesuai dengan kondisi di lapangan yang kita temukan atau diagnostik daripada pasien, dan yang terakhir probiotik tepatnya sebagai terapi pelengkap dari terapi utama yang merupakan antibiotik atau anti jamur. Demikian dari saya, mungkin Dr. Gatot sebagai tambahan bagi teman-teman di fase 1 dan di lapangan, dokter, mungkin ada sedikit kata dokter untuk masukan bagi kami semua di lapangan, dok. Iya, ya. Saya sangat senang teman-teman sudah bisa memahami apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Juga saya senang karena banyak teman-teman sudah punya pengalaman terkait dengan keputihan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada diskusi sore ini menjadi manfaat bagi semuanya, ya, berkah buat kita semua, dan dapat meningkatkan upaya pelayanan di paskesnya masing-masing. Ya, tetap semangat, nggak usah takut. Pokoknya harus didiagnosa, oke, terapi seoptimal mungkin. Benar salah itu yang penting kita berusaha selebih aktif mungkin. Mungkin itu, Dr. Charles. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gatot. Kami kembalikan kepada Dr. Ula Hanifah. Monggo dokter, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Charles. Terima kasih juga Dr. Gatot, Dr. Charles yang sudah senantiasa membantu memoderatori sesi kita hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Dr. Gatot yang telah menjawab Q&A yang sudah sangat banyak ya dok, masuk di kita itu sudah hampir 30-an, tapi berhasil Dr. Charles ringkas sehingga semuanya hampir terjawab. Dan terima kasih juga untuk antusiasme dokter dan juga profesor sekalian dalam acara Dolan ID yang ke-51 ini.
Saya ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Ekti, matur nuwun Prof atas insight-nya mengenai Flor Albus. Semoga nanti ke depannya akan ada materi-materi dari Pogi yang tentunya akan bisa memberikan sedekah ilmunya untuk dokter umum maupun profesor yang sudah lama join di Dolan ID ini. Dan jangan lupa nantikan seri ke-52 di tanggal 20 November 2023 nanti akan ada dari HBTKVI, yaitu mengenai varises tungkai yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dokter Dian Efrata Sembiring, spesialis bedah torak kardiovaskular, subspesialis FA konsultan. Beliau merupakan koordinator program studi SP1 bedah torak kardiak dan vaskular FK UNER atau RSUD Dr. Sutomo. Dan yang kedua akan ada Dr. Edwin Yosef Wijaya. Beliau merupakan spesialis bedah torak kardiovaskular. Beliau merupakan staf departemen atau KSM bedah torak kardiak dan vaskular FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo. Dan akan dipandu oleh moderator Dr. Pandu Habibi, SPOG MKat Clean. Beliau merupakan staf divisi obstetri ginekologi sosial departemen atau KSM obstetri dan ginekologi FK UNER atau RSUD Sutomo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Charles, terima kasih Dr. Gatot, dan terima kasih banyak Prof. Ekti atas sedekah ilmunya hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat menunjang kedokteran di masa depan. Saya Ula Hanifah selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara dolan selanjutnya. Terima kasih Prof, Dokter Ula. Sampai ketemu. Izin live ya. Ye, monggo dokter. Terima kasih. Sami-sami, Prof.